Apa sih duit yang apa sih yang nggak kebeli oleh mereka? Jam tangannya aja 11,7 miliar ada. Tapi kalau nggak ada Allah, nggak ada hidayah di hati, nyolong, nyolong. Nggak, kalau ada orang kelaparan 5 menit lagi nggak makan dia mati, nyolong roti, kita bisa iba. Kita bisa iba. Tapi dah ini mah orang perut gitu ya, offset ya. Misalkan bunten ya. Dan mereka nyolong miliaran nanti dalam kondisi di rekening mereka udah ada miliaran gitu. Nggak masuk akal gitu. Nyolong tapi naudzubillah. Atau lihat berapa kali banyak terjadi berita perselingkuhan, ternyata istrinya lebih cantik daripada pelakornya, betul? Betul. Karena sampai dibilang ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik kok, hanya perlu apa? Gatel. Betul, betul, betul. Makanya kalian kemana-mana tuh bawa bedak salisi, ya. Ya kalau gatalnya panu ya berarti Kalpanax, Herosin, Canesten, Fungiderm, bukan endorse ini mah ya. Gatal ya Allah. Jangan mau. Tapi dia perhatian kok, meskipun dia sudah bersuami dan aku sudah beristri. Perhatian sekali, nggak kayak seperti di rumah. Nggak ada wanita baik-baik yang menginginkan kebahagiaannya di atas penderitaan wanita lainnya. Nggak ada. Tutup pintu ya. Dan jangan nggak apa-apa, kita cuma ngobrol, cuma teman kerja, cuma sesekali pulang bareng. Pulang bareng 6 bulan berturut-turut, masa nggak ngobrol itu di dalam? Luluh pasti ya. Makanya tutup udah. Jangan dekati perintahnya juga, udah ya. Jawab seperlunya aja udah. Kerjaan tapi dia kerja sendiri, udah jawab udah ya. Dia nggak deketin terus, bos minta pindah kerjaan lah bos, saya ngapain lah bos ya. Karena selain playboy syariah takutnya juga ada pelakor syariah ya. Semua intinya mah aduh sing lempeng we atuh hirup teh ya Allah rek naon atuh dah. Kemarin yang tahu penyiraman air keras teh ya bukan yang Pak Novel Baswedan yang dulu ya, yang disiram 3 tahun gak ketangkap-tangkap, begitu dapat pelakunya ternyata cuma ditangkap setahun, ups ya. Ini yang baru. Saya pas melihat ya Allah itu disiram air keras di motor, mikir nggak huleng. Itu orang disuruh ngelakuin kayak gitu, perbuatan setega itu dibayar berapa ya? Kayaknya nggak dapet 180 T mah nggak dapet. Nggak, maksudnya lucu gitu. Kalau udah berani ngelakuin perbuatan seburuk itu, tapi di akhir bulan dia tetap mikirin SPP anak, tetap mikirin kontrakan gimana dibayar, tetap masih sibuk nyari hotspot gara-gara sering habis kuota. Kan gak worth it atuh ya. Terus misalkan yang nyuruh, kayaknya nggak mungkin yang nyuruh bocah umur 5 tahun yang umurnya masih panjang. Enggak, bisa jadi yang nyuruh udah 50 tahun ke atas juga. Atuh udah umur segitu marek naon atuh, kecuali dia punya sertifikat yang bertuliskan selamat, umur Anda minimal 2500 tahun lagi. Oh pantes panjang umurnya. Dah ini mak nih, yes aku berhasil nyingkirin semua orang yang ngalangin niat burukku, udah mati semuanya. Hore aku akan berjaya sendiri. Tahu-tahu malamnya dia juga mati. Kan konyol. Ngejar naon? Dapat jabatan tahu kok, dapat duit banyak. Buat apa? Coba sok. Dapat nih sekarang 180 T. Oke, pertama senang beli rumah, beli mobil. 180 T, bos. Mau beli apa? Beli cimol, bumoh. Bisa beli 1000 porsi. Nggak muat perutnya. Bisa beli 1000 villa. Emang nggak capek pindah villa tiap malam, packing lagi. Itu villa-villa yang di puncak sekian banyak itu yang paling nikmatin siapa sih kalau mau jujur? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap sore di puncak. Ih, seger banget hidupnya ya Allah. Tiap sore lari-larian di taman.
Ih, kayak India, mama, bibi. Nanti malam kita mau tidur di lantai berapa sayang? Ih, indah hidup teh. Orang mah mau nginep di situ teh bayar semalam 15 juta, dia mah digaji. Tiap bulan ditransfer. Token listrik habis tinggal telepon. Dan kadang vilanya SHM-nya atas nama si Bibi we nggak tahu, karena kan nggak mungkin pakai nama koruptornya. Makanya pengen hidup enak mah jangan kerja di Jam Krindo Syariah, mendingan jaga villa di puncak. Ayo, siapa di sini yang pernah nabung demi bisa nyewa villa? Enakan dia, ya. Yang punyanya, yang belinya, koruptornya belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan gaji karyawan, token habis di telepon, dan nggak mungkin punya villa segede gitu ngisi token 20.000. Ya. 1 juta habis seminggu, 1 juta habis seminggu. Yang paling repot dihisap. Mau jawab apa? Ya Allah, villanya memang saya yang beli, tapi dipakai juga belum. Ya terus. Kan pertanyaan harta mah jelas, dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa? Bukan perkara udah pernah dipakai atau belum villanya, enggak. Ini jangan naon atulah, ya. Terbatas di sini. Punya duit banyak, bisa bangun rumah. Tetap nanti harus ngisi furniturnya. Bisa beli furniturnya, nungguin dulu digotongin baru datangnya 2 hari lagi. Nanti kudu diaturin gini, rariweuh, ya. Di surga lebih enak. Pengen apa? Cereng aya. Pertanyaannya masuk sono enggak? Ya. Jadi udahlah, sama ini kerja ibadah. Efek sampingnya ada gaji. Dan kalau yang dikejar cuman gaji ya gampang ngambek. Saya senang dengan analogi ini ya. Ibarat kalian pulang ke rumah, rumahnya di ujung jalan. Buat pulang ke rumah tersebut harus lewat jembatan, nggak ada jalan lain, nggak bisa muter, nggak bisa, cuman ada jembatan itu buat pulang. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Dikasih karpet empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum, indah gitu. Tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Kita sekarang lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Karena kalau kita gampang stres, wajar. Karena pasti kita terlalu sibuk bagus-bagusin jembatannya daripada rumahnya. Terlalu sibuk bagusin dunianya daripada akhiratnya. Ya stres. Karena sibuk-sibuk membangun sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Ibarat bapak di rest area bisa jajan kalau punya duit. Ya udah deh sekalian beli beras 5 karung. Mie instan 5 kardus. Begitu nyampe pintu keluar ada tulisan, semua yang dibeli di sini cuman boleh dimakan di sini. Ya, tahu gitu buat apa beli banyak? Nabi mengibaratin dunia kayak apa coba? Seperti engkau perjalanan jauh lalu teduh sebentar di bawah pohon rindang. Nyaman itu bawah pohon rindang. Tapi senyaman-nyamannya saya yakin kalian gak akan beli sofa buat taruh situ sama naruh TV buat ditaruh di situ. Karena tahu bentar abis ini berangkat lagi. Jadi seperlunya, seperlunya. Sama kan kita juga begitu, seperlunya. Dan udah diatur kuotanya masing-masing. Ya, karena ngajak mikir aja ini, mudah-mudahan jadi jalan tanpa banyak ingat ke Allah. Karena sederhana rumusnya. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub, surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka sederhana, hati lagi nggak tenang, nggak tentram, gelisah, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat mantan, ingat utang, ingat cicilan, ya.